Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Somakin, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Asri, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta PPG lainnya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan perangkat pembelajaran rencana aksi 2 pelajaran matematika kelas 5 di SDN 16 Tempilang. Materinya kecepatan, jarak, dan waktu. Baiklah, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP saya. Kompetensi dasar dari pengetahuan 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Indikator menganalisis kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan debit. Indikatornya memecahkan masalah soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati slide PPT berupa gambar secara berkelompok, siswa dapat menganalisis kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati slide PPT berupa video dan media konkret secara berkelompok, siswa dapat memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baiklah, penguatan pendidikan karakter religius nasional mandiri, gotong royong integritas, materi pelajarannya adalah kecepatan. Model pendekatan metode pendekatan modelnya adalah problem based learning (PBL), pendekatannya saintifik, metodenya ceramah, pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kegiatan pendahuluan, yang pertama itu siswa diajak guru untuk berdoa bersama, kemudian siswa dan guru menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian tempat duduk, pakaian, dan sebagainya. Apersepsinya, guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan tentang subtema sebelumnya. Motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan mengingatkan siswa untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap semangat belajar. Kegiatan inti tahap 1 orientasi masalah. Siswa mengamati slide PPT berupa bacaan literasi berkaitan dengan kecepatan. Ini adalah bacaan literasinya Bapak Ibu. Yang kedua, siswa mengamati guru mendemonstrasikan media konkret segitiga VST yang berisi rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Tahap kedua, ada 4 kegiatan. Yang pertama, siswa mengamati video yang ditampilkan oleh guru. Ini link videonya. Yang kedua, siswa mengamati slide PPT berupa contoh soal tentang kecepatan yang ditampilkan guru. Ketiga, siswa dibagikan menjadi 4 kelompok kecil untuk berdiskusi. Keempat kelompok diskusi dibagikan LKPD. Selanjutnya siswa berdiskusi dalam kelompok dan mengerjakan LKPD yang dibagikan guru dengan menggunakan media konkret berupa segitiga VST. Tahap yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa. Guru memantau keterlibatan siswa dalam proses diskusi dengan membimbing siswa dalam mengerjakan LKPD. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa dibimbing dan didorong oleh guru agar berani tampil presentasi. Selanjutnya, setelah selesai berdiskusi, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang terdiri dari pembagiannya dua kelompok. Jadi 2 kelompok diminta untuk melaporkan hasil pemecahan masalah terkait soal menghitung waktu. 2 kelompok lagi diminta untuk melaporkan hasil pemecahan masalah terkait soal menghitung jarak. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi kegiatannya. Setelah siswa memberikan pendapatnya terkait hasil diskusi, guru memberikan penghargaan terhadap pendapat-pendapat siswa. Siswa bersama guru menarik kesimpulan dan menyimak penjelasan guru pada PPT. Terakhir, guru memberikan penguatan tentang materi ajar melalui video PPT. Nah, ini adalah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran, siswa mengerjakan tes formatif, guru merefleksi hasil pembelajaran, siswa diberikan penguatan dapat berupa pengayaan atau remedial. Yang terakhir, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama siswa untuk menutup pelajaran. Media dan alat pembelajaran: laptop, PowerPoint, bacaan literasi, papan rumus
SVT dari styrofoam, gambar-gambar yang berkaitan dengan kecepatan. Sumber belajar, buku matematika untuk SD kelas 5, buku matematika eksis kelas 5, materi dan soal kecepatan kelas 5 yang saya dapatkan dari YouTube Bapak Ibu. Ini linknya. Selanjutnya penilaian pembelajaran, di sini ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Nah, remedial dan pengayaan, di sini remedial. Kegiatan remedial dilakukan pada peserta didik yang belum menguasai materi secara utuh dalam pertemuan tersebut. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik melalui pemberian soal kembali. Kegiatan pengayaan, kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang sudah menguasai pembelajaran pada pertemuan tersebut. Guru memberikan materi tambahan untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya bahan ajar dari kecepatan, jarak, dan waktu. Di bahan ajar ini saya cantumkan pengertian dari kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. Satuan kecepatan adalah kilometer per jam, meter per menit, atau sentimeter per detik. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak disimbolkan dengan huruf S. Satuannya adalah kilometer, meter, atau sentimeter. Waktu adalah rangkaian yang telah berlalu atau lama berlangsungnya suatu kejadian. Waktu yang disimbolkan dengan huruf T. Satuannya adalah jam, menit, dan detik. Nah, ini adalah gambar rumus dari kecepatan, jarak, dan waktu. Selanjutnya di sini di bahan ajar ada saya cantumkan tangga satuan panjang dan konversi waktu. Ini saya cantumkan supaya bahan ajarnya lengkap. Jadi nanti untuk pertemuan pembelajaran berikutnya bisa digunakan. Lembar kerja peserta didik LKPD. Di LKPD saya ada alat dan bahan. Alat bahannya buku matematika kelas 5, buku matematika eksis kelas 5, alat tulis, video PPT, media konkret, segitiga VST. Petunjuk kerjanya ada 7 di sini. Yang pertama, amati video kecepatan, jarak, dan waktu di PPT yang ditampilkan oleh guru. Kedua, bacalah cerita terkait kecepatan, jarak, dan waktu yang disediakan di LKPD. Ketiga, tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal nomor 1 dan 2, kemudian tulislah di tabel. 4. Tentukanlah apa yang ditanya atau yang akan kita cari dari soal nomor 1 dan 2, kemudian tulislah di tabel. Kelima, amati media segitiga VST agar dapat menemukan rumus yang akan digunakan dengan tepat. 6. Tulislah cara pengerjaan untuk nomor 1 dan 2 di tabel. 7. Tuliskan angka-angka yang telah diketahui di soal ke dalam rumus dan hitunglah untuk mencari jawaban yang benar. Nah, ini adalah soal cerita yang harus dipecahkan oleh siswa. Suatu hari seekor kelinci akan berkunjung ke rumah temannya yaitu si kura-kura. Selama perjalanan, kelinci sering berhenti untuk beristirahat melepas lelah. Perjalanan kelinci dari rumahnya ke rumah si kura-kura ditempuh dengan kecepatan 50 meter per menit. Jadi di sini saya siapkan tabel. Tabel yang pertama diketahui kecepatan 50 meter per menit dengan jarak 200 meter. Jadi yang harus dicari adalah waktu. Di tabel yang kedua diketahuinya kecepatan 50 meter per menit dengan waktu yang ditempuh 7 menit. Jadi yang dicari adalah jarak. Selanjutnya media gambar itu ada 3. Media gambar yang pertama itu media saya ada 3, maksudnya mohon maaf. Media gambar di PPT itu terdiri dari bacaan literasi, ada gambar rumus terkait kecepatan, jarak, dan waktu, ada juga satuan tangga satuan panjang, ada juga konversi satuan waktu. Nah, ini adalah media video audio visualnya. Bapak Ibu mungkin tidak bisa diputar karena terkendala waktu kita yang singkat. Selanjutnya media konkret segitiga VST. Jadi di sini ada 4 foto cara penggunaan media VST ini. Selanjutnya penilaian yang pertama penilaian sikap. Di sini ada santun, percaya diri, tanggung jawab, ada skala penilaian, ada format penilaiannya, dan juga ada predikat yang diperoleh. Selanjutnya penilaian pengetahuan, ini ada soal evaluasi, soalnya ada 4 soal beserta lembar penilaian. Selanjutnya ini adalah kunci jawaban dari soal evaluasi tersebut. Ada muatan pembelajaran, KD-nya, jumlah soal, nomor soal, kunci jawaban, skor yang diperoleh. Selanjutnya penilaian keterampilan. Di sini kriterianya sangat baik, cukup,
perlu bimbingan yang dinilai adalah jawaban, penjelasan, dan kesimpulan yang dinilai dari hasil kerja siswa. Ini adalah lembar penilaian keterampilannya dengan pedoman penilaiannya Bapak Ibu. Oke, ini saja pemaparan perangkat pembelajaran dari saya. Mungkin ada tanggapan ataupun saran masukan dari Bapak Ibu, atau saya langsung stop share saja, Pak. Bagaimana? Saya kira cukup Bu Ilda. Cukup ya, Pak? Stop share. Ya.